Kemenangan atas Arab Saudi membuat motivasi pemain semakin tinggi untuk menghadapi 4 laga tersisa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi Ketum PSSI Erick Thohir berjanji akan melakukan evaluasi di segala aspek di tubuh timnas Indonesia. Lalu evaluasi apa lagi yang perlu dilakukan oleh PSSI kepada timnas Indonesia? Kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Reza, kabar baik tentunya. Baik. Bung Ropan, Anda melihat apakah komposisi pemain kita semalam itu bisa dikatakan sebagai skema the winning team untuk menghadapi 4 laga tersisa di putaran 3 ini, Bung Ropan? Ya, saya pikir ini kan pertama ya, STY melakukan suatu perubahan dan menempatkan starting 11 yang akhirnya bisa membuahkan hasil menang 3 poin di kandang lewat 2 gol Marcelino. Dan dia bermain dengan 5 gelandang ini tentunya dia bisa melihat juga dengan apa yang ada di Arab Saudi. Karena Arab Saudi kan bermain dengan 4-1-4-1. Berarti mereka kuat di tengah. Ada 5 gelandang mereka yang bagus. Ya, termasuk Muhammad Kano di sana, ada Nasser Al-Dosari ya, ada Faisal Al-Ghamdi. Sehingga dia menempatkan pemain yang bisa untuk cepat counter di saat bermain dengan 5 gelandang. Menempatkan Ivar Jenner bersama dengan Haye untuk mengontrol di tengah. Dan ada Marcelino yang berdiri selalu di belakang Rafael serta Ragnar. Ya, itu seperti komposisi yang baru dengan dibantu oleh Sandy Walsh di kanan dan Verdong ada di kiri 3-5-2. Ya. Posisi free roll yang diterapkan kepada Marcelino ini sangat berpengaruh ya terhadap permainan Marcelino itu sendiri, Bung Ropan. Ya, saya kira ini kejutan yang dibuat oleh STY. Tidak ada yang menduga bahwa Marcelino mungkin akan main lebih dulu kecuali STY ya. Karena sebelumnya lawan Jepang kan ada Yakob Sayuri yang bermain di sana. Namun dia melihat karena kita butuh gol, kita butuh kemenangan. Jadi perlu ada pemain yang selalu muncul dari second line yang selalu bisa membahayakan gawang lawan, dan itu adalah Marcelino yang dipilih. Ya, punya kecepatan, ya punya kekuatan, teknik bagus, skill bagus. Karena dia tahu Ragnar ketika bermain dengan 3-5-2, Ragnar dan Rafael pasti akan mendapat perhatian ya dari Al-Bulahi dan kawan-kawan, Kambakti dan teman-temannya. Sehingga Marcelino ya ini yang dipasang untuk selalu muncul, dan itu kan berhasil. Diberikan kebebasan bagi dia untuk selalu bisa bergerak. Dan bahkan kalau bisa saya katakan dia bisa hampir membuat hat-trick kalau gol pertama yang di menit awal itu terjadi yang kena tiang itu. Tapi secara keseluruhan apa yang dilakukan di sini dengan taktik dari STM berjalan dengan bagus. Terutama saya lihat di sini bagaimana Ivar dan juga dengan Tom Haye itu mampu mengontrol pergerakan dari Muhammad Kano dan Nasser Al-Dosari. Kan ini kan kunci serangan dari Arab. Ketika 2 ini dimatikan, ruang geraknya Arab nggak bisa berbuat banyak. Boleh mereka melepaskan 23 tembakan, tapi 3 on target, tidak ada gol. Kita cuma dengan 13 tembakan, 6 on target, ada 2 gol. Jadi lebih efektif kita, lebih efisien bermain. Dan itu kan diakui oleh Herr Renard, pelatih dari Arab Saudi, bahwa Indonesia bermain lebih efektif, lebih efisien dibanding mereka. Dan mereka mendapatkan momen yang penting untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan saya rasa layak kalau Marcelino diganjar dengan pemain terbaik karena dia tampil oke. Namun secara keseluruhan Reza, semua pemain tampil oke ya, bagus. Lini pertahanan kita koordinasi bagus, komunikasi jalan dengan baik ya. Jai Ises, Rido, Justin Hubner, terlepas Justin harus mendapatkan 2 kartu kuning dan harus keluar, tapi saya memuji ya koordinasi di belakang ini. Disiplin mereka yang luar biasa, menjaga daerah, menjaga jarak dengan pemain. Ini sangat baik. Bung Ropan, 2 wingback kita. Ya, bagaimana? Ya, jadi Bung Ropan dari 4 laga tersisa ini, berapa jumlah poin yang bisa kita raih? Realistisnya menurut Anda seperti apa ini? Kalau realistis kan itu 4 laga di 2025 nanti, kita dapat 6 poin. Ya, bermain di kandang lagi ada Bahrain dan ada Cina. Bahrain 25 Maret dan Cina tanggal 5. Jadi 6 poin itu kita bisa dapat untuk pasti bisa melaju sebagai peringkat keempat. Kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu, Bung Ropan. Melawan Australia dulu nih. Prediksinya seperti apa? Oh iya. Lawan Australia memang lebih dulu ya, pada tanggal 20. Menurut saya kekuatan kita kalau melihat dengan penampilan melawan Arab kan menahan mereka dengan 0-0 kemarin. Jadi kita bisa mendapatkan hasil paling tidak 1 poin, Reza. Dengan 1 poin melawan Australia kita bukan saja akan berebut posisi keempat. Kalau kita draw lawan Australia, kemungkinan kita berada di posisi kedua sangat besar. Ya, karena itu kan itu memang pas itu kalau kita bisa mendapatkan hasil imbang di sana ya. Memang tidak mudah, tapi semua bisa terbuka buat kita. Kalau memang mempertahankan STY tidak mengubah-ubah apa yang dilakukan kemarin melawan Arab dengan pemain yang sama yang ditampilkan. Karena kita kan sudah punya Ole. Ketika Ragnar tidak ada, Ole masuk oleh Romeni.
pasti akan bermain di depan sebagai nomor 9. Jadi memang oke. Walaupun sangat disayangkan dengan tidak ada Ragnar. Tidak ada Yasin Hapner, ada Mes Hilger sudah bisa main. Ada Kevin Dix Ya. yang bisa main. Jadi memang kita kuat. Oke, jadi Bagaimana? menurut Anda Ole Robeni ini cocok ya dengan skema yang diterapkan oleh STY karena kan saat ini banyak juga supporter yang mempertanyakan alasan Eliano Renders misalnya belum dianggap siap oleh STY. Ya, ketika STY menganggap demikian dengan adanya oleh Romeni ini, ya itu merupakan suatu solusi. Karena kita kan di depan itu Rafael kemarin kurang begitu greget untuk bisa ada satu peluang yang dia tidak bisa manfaatkan dengan baik. Sehingga kita perlu nomor 9 yang benar-benar. Rafael bukan pemain nomor 9, lebih ke flank. Jadi pas di saat Ragnar tidak ada dan oleh Romeni masuk. Apalagi ada satu gelandang yang akan dicoba untuk masuk pada tahun depan. Ya semoga Jairo bisa datang dan kita akan kuat di tengah. Karena dengan begini Reza, ketika kita dapat poin penting, draw, itu sudah merupakan satu hal yang sangat-sangat usia yang bagus buat kita untuk melaju sampai ke putaran final di Amerika 2026. Dengan draw di situ kita akan kemungkinan dapat 6 karena setelah Australia, Bahrain tanggal 25. Bahrain. Ya, back to back kita bermain di kandang dengan Cina juga. Jadi Bahrain, Anda optimis menang ya lawan Bahrain? Saya optimis. Saya optimis kita menang. Kalau Arab kita bisa kalahin kok, mana bisa mereka. Kita kan hampir menang lawan mereka. Ya, yang dua-dua itu. Jadi saya kira di sini kita bagus dan perubahan pemainnya sudah banyak yang datang. Apalagi bagaimana ada dengan di China? depan. Gitu. Reza. Apakah kita bisa meraih poin penuh melawan China? Pasti. Saya rasa juga itu. Kan itu kan menjadi target dari Pak Ketua Umum. Pak Erick sudah mengatakan bahwa ini harga mati. Bermain di kandang kita tidak boleh lepas. Kalau kita masih ingin terus bisa melaju. Bahkan saya bilang itu bukan peringkat keempat saja. Kita bisa peringkat kedua. Ya, dengan catatan yang kita bahas tadi. Draw lawan Australia, menang lawan Bahrain, dan menang melawan Cina. Lawan Jepang itu urusan nanti. Ya. Dan pasti kita berada di sana. Australia belum bermain melawan Jepang. Belum bermain melawan Bahrain. Belum bermain melawan Arab Saudi. Siapa tahu mereka ditahan imbang 3-4 kali, kita lebih bagus. Paling tidak ada 12-13 poin, aman buat kita. Ya. Kalau bisa melihat dengan perjalanan kita, begitu. Oke, jadi tadi prediksi Anda lawan Australia imbang, kita dapat 1 poin, Bahrain, Cina, kita bisa dapat poin penuh ya, masing-masing 3 poin, jadi sudah 7 poin itu ya. Total 7 poin dari 3 laga tersisa. Lawan Jepang menurut Anda kita masih bisa dapat poin di kandang Jepang atau tidak? Jepang, saya pikir memang kalau Jepang tampil dengan format dengan kekuatan dia, memang agak sulit. Tapi kan Jepang sudah lolos. Ketika kita akan coba ke sana, mereka sudah memastikan diri lolos. Ya, dan saya rasa Jepang, Moriyasu juga tidak akan ambil resiko. Dia akan memainkan mungkin lapis kedua. Jadi yang penting mereka tidak kalah. Jadi kalau kita berharap untuk imbang di sana, ya wajar-wajar saja. Kalau bermain dengan tim kedua dari Jepang, dan Jepang ya pasti akan bermain lebih rileks. Tentunya kan mereka tidak ingin malu juga kalah, tapi draw bagi mereka juga cukup. Karena tidak merupakan satu kepentingan buat mereka ya, dengan posisi mereka yang sudah aman itu. Kita yang punya kepentingan. Tapi kalaupun kita kalah Reza dari Jepang, katakanlah kita kalah lawan Jepang. Kita ambil draw lawan Australia dan menang lawan Bahrain Cina, sudah 7 poin cukup. Cukup buat kita. 13 poin itu bisa mengantar kita sebagai runner up untuk di grup. Runner up ya. Itu yang saya lolos otomatis ke Piala Dunia. Ya, dan itu bisa langsung lolos. Runner up itu kan bisa langsung lolos. Bahkan kita kan kalau memang itu ada sama, kalaupun kita kalah dalam selisih gol misalnya dengan ada kejadian-kejadian lain, kita kan masih bisa peringkat ketiga, peringkat keempat, masih bisa akan bertarung di ronde keempat. Jadi memang peluang kita terbuka di saat kemarin kita melawan Arab. Kuncinya di Arab. Ketika kita menang 3 poin, terbuka buat kita. Karena Arab belum bermain lawan Jepang, pasti kalah lawan Jepang. Bermain di Jepang nanti dia kan. Kemudian dia akan bermain dengan Australia juga. Kalau dia draw dengan Australia kan menguntungkan buat kita. Dia akan bermain dengan Bahrain. Kalau dia draw dengan Bahrain, karena Bahrain tahan mereka draw di kandang Arab. Jadi kita dalam posisi yang menguntungkan sebenarnya. Di saat mereka bermain draw, kita bisa menang melawan Bahrain dan menang melawan Cina di GBK, aman buat kita Reza. Artinya ini hitung-hitungannya kalau ini bisa terjadi. Oke. Bung Ropan, Ketum PSSI juga kan Pak Erick Thohir kabarnya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah laga melawan Arab Saudi semalam. Sebenarnya Anda melihat aspek apa lagi yang perlu dievaluasi dari Timnas Indonesia secara keseluruhan? Ini cuma soal evaluasi besar-besaran, saya pikir wajar. Dimanapun harus ada evaluasi. Ya. Dan ini penting tentunya bagi Pak Erick untuk melihat, karena kan pertandingan sudah berlangsung, misalnya ada 6 pertandingan yang terjadi, perlu untuk dievaluasi. Ya bagaimana ke depan untuk kita mengejar 4 pertandingan itu. Kemudian yang kita lalui dengan ada 3 imbang sebelumnya kan, ada 1 kemenangan, ada 2 kekalahan, itu kan perlu dievaluasi. Ya, bagaimana dengan
STY dengan penerapan taktik strategi STY, ya tentunya ada pandangan-pandangan dari STY itu yang akan dilihat oleh Pak Ketua untuk bisa melihat. Jadi perlu saya pikir itu. Jadi bukan berarti evaluasi besar-besaran ini ada sesuatu yang krusial harus diambil, tapi Karena memang kan banyak perlu yang bilang wajar ini sebagai semua tim gertakan untuk begitu kan. Gertakan kepada Ya. STY dan itu juga disinggung oleh STY dalam konferensi pers begitu, Bung Ropan. Iya, saya pikir ini bukan sebuah gertakan ya, tapi hanya untuk melecut motivasi. Ayo dong, ya. Kalau Anda sudah nggak percaya, ya sudah. Dengan proyek ini kita lupakan. Saya akan mundur. Artinya dia membuat ya, mengajak semua pemain, pelatih, tim semua untuk bersama-sama. Karena kita masih 5 pertandingan ke depan sebelum menang lawan Arab loh. Jadi ini saya pikir sebuah apa ya, melecut buat mereka, mengajak mereka untuk mari kita bersama-sama untuk mengawal proyek ini lebih baik. Karena kita masih punya harapan. Kalau kita menang melawan Arab itu kita hanya punya harapan dan ternyata kan menang. Jadi asa itu masih tetap terbuka, masih hidup lah asa itu. Semoga untuk bisa prediksi meraih Anda hasil yang betul lebih ya. baik. Kita bisa finish 2 besar begitu dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, Bung Ropan. Amin, semoga. Ya, terima kasih Bung semoga, Ropan Reza. atas analisa dan juga Sama-sama. prediksi Anda. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.